Mehmet. Apa yang Fariye Sultana tulis? Mehmet pun menjawab, dia akan melakukan yang terbaik untuk membebaskan kita. Nampak kalau Mehmet telah berbohong pada kakaknya, agar kakaknya tidak sakit hati pada wanitanya. Sahin bertanya, itukah sebabnya kamu terlihat kesal saat membacanya? Mehmet pun menjawab, tidak Sahin, aku hanya tidak ingin wanita yang kucintai ikut campur dalam hal ini. Itulah mengapa aku menjadi kesal. Tüm bu yüzden. Sahin pun akhirnya mengerti. Di harem, Mafiruse terus meminum minumannya. Selir yang bersamanya tak sengaja menumpahkan minumannya. Karena hal itu, ia pun meminta maaf dan berkata akan menuangkannya lagi. Mafiruse pun menjawab, tidak perlu, itu membuatku sakit. Aku merasa sakit perut. Halime lalu menyuruh Menekse membawa pangeran ke ruangannya. Şehzadem. Menekse pun memanggil pangeran, namun pangeran berkata, aku ingin pergi menemui kakakku. Aku sangat merindukannya. Aku ingin melihatnya. Pangeran pun berlari meninggalkan Menekse. Sampai akhirnya pangeran berpapasan dengan Kosem. Pangeran pun mengadu pada Kosem, aku ingin melihat kakakku. Tapi Menekse berkata tidak. Kosem pun berkata pada Menekse, lakukan apapun yang disukai pangeran Menekse. Ayo kita pergi bersama. Mereka pun akhirnya pergi bersama. Sementara di harem, Halime terus mengawasi Mafiruse. Mafiruse nampak memegang perutnya. Sepertinya racikan itu sudah beraksi. Müsaadenizle. Mafiruse yang merasa tak enak badan lalu meminta izin pada Handan. Handan yang melihat Mafiruse tampak pucat, ia pun bertanya apa yang terjadi. Mafiruse pun menjawab kalau ia hanya kelelahan. Dengan beristirahat, maka aku akan baik-baik saja. Handan pun berkata, berhati-hatilah, pergilah ke ruanganmu dan biarkan dokter memeriksamu. Saat berjalan kembali, karena rasa sakit yang semakin menjadi, Mafiruse tak tahan lagi, hingga akhirnya ia pun jatuh pingsan. Handan langsung berteriak kepada Aga agar memanggilkan dokter. Mustafa kini sudah berada di ruangan raja. Mustafa berkata, aku sangat merindukanmu. Jangan meninggalkan istana lagi, atau bawa aku bersamamu. Raja pun berkata, baiklah, tupai kecilku, kita akan pergi bersama. Mustafa berkata, ibuku bilang aku akan menjadi paman segera. Aku sudah dewasa sekarang. Aku sudah cukup dewasa menjadi paman. Ketika Kosem menjadi seorang ibu, maka dia akan terus bermain denganku kan? Kosem pun menjawab, bukan aku pangeran, Rasa Hatunlah yang telah hamil. Pangeran berkata, tapi aku lebih menyukaimu Kosem. Kosem datang kepadaku saat malam itu. Aku sangat ketakutan. Kosem dan Menekse pun nampak khawatir karena Mustafa membahas malam itu. Raja yang tidak mengerti lalu bertanya, malam apa Mustafa? Şehzademiz bu sıralar kötü rüya. Menekse segera menjawab, pangeran kita memiliki mimpi buruk akhir-akhir ini. Itulah yang ia maksudkan. Bukankah begitu pangeran? Tidak lama Hachi datang dan mengabarkan kalau Rasa telah jatuh sakit. Dokter telah merawatnya. Aku kira dia keguguran. Mendengar berita itu, Raja pun segera meninggalkan ruangannya. Raja tiba di rumah sakit. Raja langsung bertanya tentang keadaan Rasa. Handan Sultan yang berada di sana lalu menjawab, terima kasih pada Tuhan, dia baik-baik saja. Bayinya juga masih hidup, tapi keadaannya masih beresiko. Mereka mengatakan esok pagi akan menjadi lebih jelas. Raja bertanya pada dokter, apa yang sebenarnya terjadi? Dokter pun menjawab, ini adalah karena makanan dan minumannya. Handan pun menjawab, nampaknya seseorang ingin dia keguguran. Hünkâr.
Mafiruse pun menangis lalu berkata, "Maafkan aku Raja, aku bersumpah, aku melindungi bayiku. Ini bukanlah kesalahanku." Raja pun berkata, "Jangan bersedih, Tuhan ingin dia lahir." Rasa berkata, Mafiruse berkata, "Dialah yang telah melakukannya Raja, dia melakukannya dengan sengaja." Handan pun bertanya, "Siapa yang kamu bicarakan? Beritahukan aku siapa yang melakukannya." Kösem Hatun. Mafiruse pun menjawab, "Kosem Hatun, dialah yang melakukannya." Kita beralih sebentar keluar. Hachi dan Bulbul sedang berada di luar. Bulbul berkata, "Ada sesuatu yang mencurigakan terjadi. Tidak ada kedamaian atau ketertiban di harem ini." Hachi lalu menjawab, "Bulbul Aga, kamu sangat dekat denganku sekarang. Aku bisa memberimu tamparan yang bagus. Bagaimana bisa kamu mengatakan hal itu di hadapanku? Aku adalah kepala harem." Bulbul menjawab, "Baiklah, kuharap mereka menanyakan pendapatku dahulu. Karena jika mereka melakukan itu, aku tidak akan membuatmu menjadi kepala dari apapun." Kembali kepada Raja. Raja bertanya, "Bagaimana kamu tahu dia yang melakukannya?" Mafirose pun menjawab, "Dia tidak menyukaiku, Sultana. Dia menggangguku sejak aku kembali kemari. Dia menyerangku, dia menggangguku, dia mengancamku di hadapan semua orang." Raja berkata, "Apakah kamu sadar siapa yang kamu tuduh? Kosem adalah hatiku, lebih daripada apapun." Kösem dediğin benim canım. Mafirose pun berkata, "Semua orang di hari melihatnya. Dia mendorongku." Handan lalu berkata, "Apa yang terjadi, terjadilah. Kosem tidak akan melakukan hal itu. Dia bukanlah wanita seperti itu." Nette biri değil. Destur! Sultanahmet Terlihat Raja menemui Kosem di ruangannya. Raja berkata, "Terima kasih pada Tuhan. Dia baik-baik saja. Bayinya juga masih hidup. Aku harap kita bisa menyelamatkan bayi itu." Kosem pun berkata, "Lalu apa yang terjadi? Aku melihatnya malam ini dan dia baik-baik saja." Yediği içtiği bir şey dokunmuş. Raja menjawab, "Ini karena apa yang ia makan dan minum. Dia mengatakan kalau kamu telah meracuninya." Ne? Kosem yang mendengar tuduhan itu pun terkejut. Kosem berkata, "Dia telah berbohong. Mengapa aku harus meracuninya? Apakah kamu percaya padanya?" Anladın mı yoksa? Kösem. Raja menjawab, "Kosem, aku tidak datang kemari karena hal ini. Aku tidak meragukanmu. Itu tidak akan mungkin. Aku tahu aku tidak akan pernah percaya akan hal itu. Tapi ada sesuatu yang harus kamu tahu. Dia akan menjadi ibu dari anakku. Aku tidak berharap kamu menjadi temannya. Tapi aku juga tidak ingin kamu menjadi musuhnya. Aku tidak ingin kejadian yang tidak menyenangkan terjadi di kemudian hari." Setelah mengatakan itu, Raja pun lalu pergi.